aku tuh udah melaporkan data di SPT di perusahaanku tuh udah bener. Aku merasa udah terlapor semua. Iya. Apakah apa yang disampaikan oleh AR itu benar? Ada selisih sebesar 500 atau enggak? Om, nek misalnya nggak tak respon, tak diemin aja gimana? Iya. Demikian materi pada hari ini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng agar memperoleh notifikasi dari Pajak Bersama Big Sugeng. Halo Om. Weh. Aduh, ini saya hampir aja ketinggalan. Mana? Duduk dulu. Nah. Gini loh Om, ini loh. Aku tuh dapat surat ini nih. Gimana nih? Surat apa ini? Dibaca dulu, aku pusing dulu lihat itu. Oh, iya. Gimana tuh? Ini berarti dapat surat dari kantor pajak ya. Namanya surat permintaan penjelasan dan atau keterangan. Jadi intinya adalah pihak pajak dalam hal ini AR itu akan meminta penjelasan atau keterangan kepada kita ya sebagai wajib pajak ya. Nah, dalam hal ini adalah jenengan sebagai owner perusahaan ya. Nah, karena apa? Karena ada indikasi ya, baru indikasi atau dugaan bahwa kewajiban perpajakan itu belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Itu ceritanya. Tapi gini loh Om, aku tuh merasa seperasaanku, aku tuh udah melaporkan data di SPT di perusahaanku tuh udah bener. Aku merasa udah terlapor semua. Aku udah jujur melaporkan semua penjualanku gitu. Aku ngerasa ya selama ini aku tuh lapor apa adanya gitu. Kok masih bisa kayak gini, gimana tuh Om? Masih dapat kayak gini tuh gimana gitu? Kita lihat lagi suratnya ya. Jadi kembali bahwa ini adalah dugaan atau indikasi ya. Nah, kalau lihat di surat ini, perusahaanmu itu ada indikasi terdapat selisih jumlah pembelian pada SPT tahunan PPA Badan dengan yang ada di SPT PPN. Ya, jadi ada selisih ya cukup besar ini. Berapa tuh Om? 500 juta di sini. Tapi itu selisih itu kan bukan pajaknya, tapi selisih data ya. Makanya pihak kantor pajak itu mengklarifikasi ini. Jadi menurut data ada perbedaan data antara pajak dan yang kita laporkan sebesar 500 juta. Pembelian di SPT tahunan PPA Badan dengan SPT masa PPN. Terus ada perbedaan data. Terus aku sekarang harus ngapain tuh Om? Setelah aku tahu ada data seperti itu, apa yang bisa aku lakukan? Ya berarti pertama harus dipelajari dulu ini ya, kemudian dikumpulkan data-data. Karena ini menyangkut pembelian ya, dikumpulkanlah data berkaitan dengan pembelian. Apakah apa yang disampaikan oleh AR itu benar, ada selisih sebesar 500 atau enggak. Itu seperti itu. Nah, kemudian nanti langkah selanjutnya adalah ada dua pilihan, apa mau ditemui AR-nya untuk menjelaskan sehingga nanti lebih gamblang, lebih enak menjelaskan, tapi kembali bahwa harus membawa bukti-bukti atau dokumen yang kira-kira mendukung pembelian tadi. Itu kira-kira kapan Om ya? Kalau di sini sih kan ada batas waktunya ya, karena batas waktunya 14 hari ya, yang penting belum sampai batas 14 hari. 14 hari aku besok mau ke Surabaya ya, mau nemui Juragan Tebu tuh gimana ya bagusnya ya? Ya nggak masalah kan, ini kan ada ini ya nomor AR ya, ini namanya, kemudian kalau kantornya kan udah tahu ya, kantor pajaknya ini AR-nya namanya. Nah, jenengan tinggal WA atau telepon nomor ini aja. Janjian misalnya. Hubungin sama AR-nya gitu ya, yang bahwa jenengan mau ketemu tapi berhubung ada acara dan sebagainya. Nah, kapan kira-kira bisa bisa ke kantor pajak? Om, nek misalnya nggak tak respon, tak diemin aja gimana? Ya nanti AR akan membuat berita acara tidak dipenuhinya permintaan penjelasan. Kan ini kan permintaan penjelasan ya. Tidak dipenuhinya permintaan penjelasan. Nah, itu malah nanti tambah ruwet gitu. Masalahnya apa? Kalau sudah seperti itu, ya ujungnya nanti
dilakukan pemeriksaan, diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan. Mending gini aja, itu kooperatif udah kumpulin data ya, kemudian nanti datang ke AR kemudian menjelaskan gitu. Kalau memang nanti data AR benar ya kita ikuti, kalau memang data kita yang benar ya nanti AR akan mengikuti data kita. Saya kira gitu. Berarti jangan ya, maksudnya tetap harus ditanggepin, kita datang atau itu kita telepon gitu ya. Jangan didiemin berarti ya? Jangan didiemin ya. Jadi direspon. Nah nanti kalau misalnya data AR memang benar, kemudian di situ kan kalau kita hitung lagi kan ada kurang bayar ya, tinggal kita bayar kurang bayarnya, kemudian kita lakukan pembetulan SPT. Nah kalau seperti itu di close, SP2DK ini di close, ditutup. Ya. Nah tapi kalau misalnya tidak direspon atau misalnya tadi direspon tapi kemudian tidak setuju dan sebagainya ya, sementara AR merasa benar, kita merasa benar, maka tindak lanjutnya kemungkinan juga diusulkan dilakukan pemeriksaan. Berarti intinya sekarang aku kumpulin dokumen-dokumen dulu, aku kumpulkan bukti-buktiku, bukti penjualan, pembelian semuanya untuk memperkuat tadi data-dataku berarti ya. Intinya sambil tak siapin, nanti sambil aku janjian ke AR atau aku by telepon dulu kapan baiknya aku datang ke AR-nya gitu ya. Oke. Ya. Berarti intinya tetap aku harus datang atau aku hubungin ke AR, jangan didiemin. Ya oke lah. Oke, kalau kayak gitu aku makasih banget Om ya. Makasih udah dibantu, udah dikasih penjelasan. Aku jadi cukup tercerahkan di sini karena aku tadinya takut. Aku bener-bener kayak wah mikir ini apalagi kayak gini gitu kan. Nah, dan sekarang aku tak siapin dulu dokumenku, nanti insya Allah aku segera tak follow up, intinya jangan lebih dari 14 hari gitu ya. Oke, Om, paling aku gitu dulu pamitan saya, aku mau ke Surabaya segera soalnya nanti sambil itu berarti nanti aku paling sambil jalan lah tak siapin dokumennya gitu. Diminum dulu itu, diminum. Wah siap, minum sampai dulu. Habis sih. Ya. Oke. Itu dulu Om ya, aku pamit sih. Makasih loh bantuannya. Mudah-mudahan sukses. Amin ya. Makasih. Ya, oke. Mari Om ya, assalamualaikum. Ya. Om, piye iki? Duh, aku diperiksa aduh. Piye iki aku diperiksa?